Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu sehat-sehat ya, dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, pertama Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah Nana menonton video ini, Nana harus mampu menjelaskan bentuk-bentuk pecahan ya dengan benar. Kemudian Nana juga harus mampu eh, mengubah bentuk pecahan dengan benar ya. Jadi ada dua tujuan yang harus Nana penuhi ya. Adik-adik sudah siap belajar? Nah, langsung saja ya. Kita mulai dengan bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Nah, contohnya ada 1/2 ya, 2/3, 5/7. Gitu ya. Nana masih ingat 5 ini disebut dengan apa? Ya, betul ya. Disebut dengan pembilang. Jadi 1, 2, 5 ini namanya adalah pembilang ya, di bagian atas ya. Kemudian yang 7 ini, 2, 3, 7 disebut dengan penyebut ya. Jadi harus diingat ini ya. Dalam pecahan biasa ada pembilang dan penyebut gitu ya. Kemudian ada pecahan campuran yang kedua ya. Contohnya ada 1/2, kemudian 2/3/4 ya. Nah, bedanya dengan pecahan biasa, pecahan campuran ini ada namanya yang dua ini ya. Yang dua ini disebut dengan bilangan bulat, kemudian 3/4 ya, 3/4 disebut dengan bilangan pecahan ya. Jadi ada pembilang dan penyebutnya ya, ada pecahannya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, selanjutnya ada pecahan desimal ya. Contohnya ini. Nah, ada angka 0, ada koma, ada 5. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan desimal ya. Nah, di mana 0 ini disebut dengan bilangan bulat. Kemudian angka 5. Nah, 5 ini disebut dengan per 10 atau berpenyebut 10 ya. Nah, jadi ini 0,5 itu sama dengan 5/10 gitu ya. 5/10. Nah, kemudian ada 0,225 ya. Di mana 0 ini bilangan bulat, 25 ini adalah berpenyebut 100. Nah, itu ya. Berpenyebut 100 atau disebut dengan per 100. Jadi, kalau kita baca sebenarnya adalah 25/100 gitu ya. 25/100. Kemudian ada 0,125 ya. Di mana 0 ini adalah bilangan bulat, 125 adalah ini menunjukkan penyebutnya ya, yaitu per 1000 ya, per 1000. Jadi 0,125 itu sama dengan 125 per 1000. Nah, jadi anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya untuk bilangan desimal ini atau pecahan desimal, angka di belakang koma itu menunjukkan penyebutnya gitu ya. Nah, kalau satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti dia per 100. Kalau dia tiga angka di belakang koma berarti per 1000 gitu ya. Jadi berapa angka dia di belakang koma? Satu angka itu menunjukkan per 10. Dua angka jadi per 100. Tinggal tambah 01 ya. Kalau tiga angka berarti per 1000. Kalau empat angka berarti per 10.000 gitu ya. Nah, itulah disebut dengan bilangan desimal ya. Nah, kemudian ada persen ya. Nah, contohnya ini ada 10%. Nah, jadi ini lambang persen ya. Lambang persennya seperti ini. Nah, di mana 10 ini disebut dengan pembilang. Nah, persen ini penyebut atau per 100. Nah, jadi 10% sama dengan 10/100 atau dimudahkan, disederhanakan ya, sama-sama bagi 10. 10 bagi 10 jadi 1, 100 bagi 10, 10. Jadi 1/10 itu ya. Jadi persen ini sama dengan per 100 ya. Gitu. Nah, inilah disebut dengan persen ya. Nah, sudah anak
Jadi anak sudah mengenal ada 4 bentuk pecahan ya. Ada pecahan biasa, campuran, kemudian ada desimal dan persen. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah bentuk-bentuk pecahan tersebut? Baik, kita akan coba mengubah bentuk pecahan biasa ya. Ini ada pecahan 5/2 menjadi pecahan campuran. Nah, caranya anak 5/2 ini kan sama dengan 5 dibagi 2 ya. Jadi sama dengan 5 dibagi 2 ya. Nah, sekarang caranya biar mudah anak-anak gunakan pembagian kurung ya. Jadi 5 dibagi 2 ya. Ini 5 dalam kurung yang membagi 2 ya. Nah, sekarang 2 kali berapa biar hasilnya mendekati 5 atau sama dengan 5 itu. Nah, kita coba 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. Nah, berarti 2 ya. 2 kali 2 4. Sini hasilnya. Kemudian dikurangi 5 kurang 4 1. Nah, sudah lebih kecil daripada pembagi ya, berarti sudah. Nah, sekarang hasilnya berapa? Nah, yang jadi bilangan bulat adalah hasilnya ini yang di atas ya, yaitu 2. Nah, 2. Kemudian sisanya berapa? 1. Kemudian pembaginya atau penyebutnya 2. Jadi jawabannya adalah 2 1/2 ya. Ini bentuk pecahan campuran dari 5/2. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, caranya kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kita coba ubah menjadi per 10 ya. Jadi 5, kita tulis 5/2. Nah, kita ubah jadi per 10. Caranya 2 kali berapa? Biar jadi 10 kali 5 ya. Nah, sekarang kalau 2 kali 5 atau penyebut kali 5, pemilang kali ya sama ya, kali 5 juga. Kali 5 ya. Maka hasilnya berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian per 2 kali 5 per 10 ya. Nah, kalau per 10 berarti berapa angka di belakang koma? Ya, 1 ya. Nah, caranya tulis dulu pembilangnya ya, 25. Sekarang karena satu angka di belakang karena per 10 berarti satu angka di belakang koma ya. Jadi jawabannya 2,5 atau 25/10 ya. Ini bentuk desimalnya. Nah, sekarang kita ubah jadi persen. Nah, kalau persen dia kan per 100 ya. Jadi kita ubah ini 5/2 ya. Jadi per 100, 2-nya itu 5/2. Nah, kita jadikan per 100. Nah, 2 kali berapa biar 100? Kali 50 ya. Kemudian 5 kali berapa? Karena penyebut kali 50, maka pemilang kali ya 50 ya. Gitu ya. Nah, hasilnya berapa? 5 kali 50. Nih, sekarang 5 kali 5 berapa? 25. Tambah 0 lagi 1 ini ya. Nah, kemudian per 2 kali 50 100 ya. Oke. Nah, berarti kalau 250 per 100 sama dengan, kita buat karena sudah per 100 berarti tinggal ganti pernya dengan persen ya. Persen. Ya. 250% ya. Nah, inilah dia bentuk campuran, desimal dan persen dari 5/2 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi ubah bentuk pecahan campuran. Nah, ini 21/2 menjadi pecahan biasa, desimal dan persen ya. Coba kita ubah pecahan biasa dulu. Nah, caranya kita kalikan dan jumlahkan ya. Caranya kita tulis dulu 21/2 ya. Nah, penyebut dengan bilangan bulatnya kita kalikan ya.
berarti 2 kali 2. Kemudian ini ya, bilangan bulat dengan pembilang dijumlahkan. Nah, berarti jadinya gimana? Nah, 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4 tambah 1. Nah, 4 tambah 1, 5 ya. Kemudian per ini penyebutnya per 2 ya. Itu ya. Jadi mudah ya. Jadi caranya penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5 per penyebutnya 2 ya. Itu. Nah, jadi mudah ya mengubah pecahan campuran jadi biasa. Kemudian kita ubah jadi pecahan desimal, sama ya caranya. Namun yang kita gunakan adalah pecahan biasanya, jangan campurannya. Gunakan yang biasa, jadikan per 10 seperti tadi ya. Nah, 5 per 2 ya. Sama dengan 5 2 ya, 2 jadikan per 10. Nah, kali berapa dia 2-nya? 2 kali 5 ya. Ini 5 kali. Nah, karena 2-nya kali 5, maka pembilang juga kali 5. Maka sama dengan 25 kali 5, 25 per 5 kali 5, 10. Ya, 10 ya. Nah, 25 per 10 ya, sama seperti tadi ya. 2,5. Nah, untuk persennya berapa anak? Nah, untuk persennya sama ya dengan yang tadi, yaitu kita jadikan per 100, 5 per 2. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini kita kalikan berapa? 50 ya, biar jadi 150. Nah, kemudian karena penyebut kali 50, maka pembilang kali 50 ya. Ya. Kemudian kalikan 5 kali 50, 250. Kemudian 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, berarti sama dengan 250 ya persen ya. Ya, itu 250%. Itu anak-anak ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, desimal, dan persen. Nah, sekarang kita coba mengubah pecahan desimal menjadi pecahan yang lain ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat komanya ya, berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya, berarti dia per 100 ya. Per 100. Kemudian di atasnya berapa? Tulis 125 ya, gitu ya. Kemudian ini bisa kita mudahkan lagi. Nah, sama-sama dibagi berapa anak? Sama-sama dibagi, kita sederhanakan ya, cari pecahan senilainya. Dibagi 25 ya. 25 ini juga dibagi 25 ya. 25. Jadi sama-sama dibagi 25. Nah, jadi hasilnya ini 125 bagi 25 sama dengan 5. Per 100 bagi 25 sama dengan 4 ya. Jadi hasilnya 5 per 4 ya. Ini yang paling kecil hasilnya ya. Yang paling sederhana. Kemudian kita ubah jadi pecahan campuran. Nah, biar mudah anak-anak, ubah aja ini 4 per 5 ya, biar tidak banyak membagi ya. Nah, caranya sama, ingat, sama 4 per 5 itu 5 per 4 sama dengan 5 dibagi 4 ya. Jadi kita pakai pembagian kurung lagi. Ingat, 5 dibagi 4. Nah, sekarang 4 kali berapa biar mendekati atau sama dengan 5? Kali 1 ya. 1 kali 4, 4. Dikurangi ya. 5 kurang 4, 1. Hasilnya berapa? 1 ya. 1 bilangan bulat. Sisanya 1 ya. Kemudian dibagi 4. Nah, jadi inilah bentuk pecahan campurannya ya. Kemudian jadikan persen. Nah, kita gunakan ini langsung ya. Karena ini per 100 ya. Jadi kan 125 per 100
ya. Kita jadikan pecahan biasa yang per 100 ya. Jadi sama dengan berapa persen? Nah, tinggal langsung ini 125% ya. Tuh. Ya, karena sudah per 100, jadi tinggal ganti per 100 dengan tanda persen ya. Itu. Baik, sekarang kita coba ya ubah persen ya menjadi pecahan biasa, pecahan campuran dan desimal ya. Kita lihat sekarang ada angka 250% ya. Jadi kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, ini cukup mudah ya. Anak-anak lihat persen ya. Kalau persen berarti dia per berapa anak? Per 100 ya. Per 100. Kemudian di pembilangnya berapa? 250 ya. Ya, ini dari pembilang. Persen itu artinya per 100. Nah, kita tidak bisa mudahkan ya. Kita sederhanakan mencari pecahan yang senilai ya. Kita coba sama-sama bagi 100 ya. Ya, bagi 50. 100 dibagi 50. Kemudian 250 juga kita bagi dengan 50. Nah, berapakah hasilnya? 250 bagi 50 ya 5 ya. Kemudian 100 bagi 50 ya 2. Jadi hasilnya adalah 5/2 ya. Nah, sekarang inilah yang kita gunakan ya, yang paling sederhana ya, agar anak-anak tidak banyak membagi ya. Kita buat pecahan campurannya. Nah, 5/2 anak-anak ingat itu sama dengan 5 dibagi 2 ya. Nah, kita buat pembagian kurungnya 5 dibagi 2. Nah, sekarang 2 kali berapa biar mendekati 5 atau sama dengan 5 ya, kali 2 ya. Kali 2 ya. 2 kali 2 4 ya. Nah, kurangi 5 kurang 4 1 ya. Jadi hasilnya pecahan campurannya adalah hasilnya ya, kita jadikan bilangan bulatnya yaitu 2 ya, yang ini ya. 2, kemudian sisanya berapa? 1. Kemudian pembaginya berapa? 2 ya. Jadi hasilnya 2 1/2 ya. Ini pecahan campuran ya. Sekarang pecahan desimal. Pecahan desimalnya karena ini sudah per 100 ya. Karena ini persen kan 250 per 100 ya. Jadi 250% itu sama dengan 250 per 100. Nah, kalau per 100 berarti berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya. Kita tulis saja 250. Kita tambahkan koma 2. 2 angka di belakang koma ya. Kita tambahkan 1, 2. Nah, berarti di sini. Jadi jawabannya adalah 2,50 atau 2,5 ya. Itu ya. Nah, jadi itulah cara untuk mengubah berbagai bentuk pecahan ke pecahan lainnya ya. Nah, demikian anak pembelajaran kita hari ini ya. Semoga anak-anak mampu memahami apa yang Bapak sampaikan. Silakan anak kerjakan latihan ya di buku paketnya ya. Bila masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa lewat kolom chat atau lewat WA ya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kita sudah belajar bentuk-bentuk pecahan ya, ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada desimal dan persen ya. Kemudian tadi juga kita sudah belajar cara mengubah bentuk pecahan ya, yang sudah Bapak contohkan. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri, tidak henti-hentinya Bapak ingatkan agar kita bersama mencegah penularan COVID-19 ya, dengan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya, kemudian pakai masker jika batuk atau pilek dan keluar rumah, makan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan ya, kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jangan makan daging yang tidak dimasak, bila batuk, pilek dan sesak napas segera ke puskesmas, menjaga jarak 1 meter dengan orang lain,
hindari kerumunan. Nah, jadi dengan disiplin pasti kita akan segera bisa sekolah ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih.